Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini, kita akan membahas materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Oke Sobat Edson, dalam kesempatan pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana kondisi Indonesia selama masa pendudukan Jepang yang dilakukan pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi harus kita pastikan dan kemudian kita pahami bahwa masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Kapan tepatnya Jepang menduduki Indonesia? Jepang menduduki Indonesia selama kurang lebih 3 tahun. Mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Kenapa kemudian tahun 1942 menjadi titik awal masa pendudukan Jepang? Kita tahu bahwa tahun 1942 ditandatangani sebuah perjanjian penyerahan wilayah Hindia Belanda dari tangan Belanda kepada Jepang, yang kemudian kita tahu bernama Kapitulasi Kalijati. Nah, jadi Kapitulasi Kalijati menjadi penanda penyerahan wilayah Hindia Belanda dari tangan Belanda kepada Jepang. Lantas kenapa 1945 menjadi penanda berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia? Karena tahun 1945 ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Maka dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada bulan Agustus 1945, maka Jepang kemudian menyerahkan wilayah yang mereka duduki, yaitu Indonesia, kepada sekutu. Tetapi ketika terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, saat kemudian Jepang menyerahkan Hindia Belanda atau Indonesia kepada sekutu, namun sekutu belum datang ke Indonesia, vacuum of power inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, yang harus ditekankan dan harus dipahami oleh Sobat Edson sekalian, bahwa masa pendudukan Jepang dimulai sejak tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Nah, Sobat Edson, sekarang kita lihat apa yang menjadi latar belakang yang mengakibatkan tindakan Jepang menduduki kawasan Indonesia. Kita tahu bahwa pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan yang sangat signifikan pada negara Jepang ketika Kaisar Mutsuhito atau yang juga dikenal sebagai Tenno Meiji melakukan sebuah restorasi atau perubahan di segala bidang kehidupan terhadap Jepang, yang mengakibatkan Jepang kemudian tampil sebagai negara industri. Dalam perkembangannya, Jepang yang berubah menjadi negara industri lama-kelamaan tampil sebagai negara imperialis. Kenapa? Karena sebagai sebuah negara industri, tentunya Jepang membutuhkan banyak sumber daya mentah untuk mendukung perkembangannya sebagai negara industri. Oleh karena itulah kemudian pada akhir abad ke-19, Jepang kemudian berperang menghadapi Tiongkok untuk memperebutkan kawasan semenanjung Korea. Kemudian pada awal abad ke-20 terjadi perang pula antara Jepang menghadapi Rusia yang berhasil dimenangkan oleh Jepang dalam perang yang berlangsung tahun 1904 sampai 1905. Dalam perang tersebut, Jepang berhasil mendapatkan salah satu wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Rusia, yaitu Kepulauan Sakhalin. Oleh karena itulah kemudian perkembangan Jepang sebagai negara imperialis menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu pula lah Amerika Serikat beserta dengan 3 negara lainnya, yaitu Belanda, Inggris, dan Australia, membentuk apa yang kemudian kita kenal sebagai ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari dan mempersiapkan kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh Jepang terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai, diduduki oleh keempat negara tersebut. Melihat juga perkembangan Jepang sebagai negara imperialis
Amerika Serikat kemudian melakukan embargo terhadap kepentingan Jepang, yaitu ketika Amerika Serikat memutuskan untuk mengembargo kebutuhan-kebutuhan Jepang akan minyak bumi. Maka tindakan Amerika Serikat yang mengembargo Jepang terkait dengan minyak bumi yang menjadi landasan Jepang untuk menyerang kedudukan Amerika Serikat, kedudukan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Di sini kita bisa melihat bahwa alasan penyerangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 adalah buah dari tindakan Amerika Serikat yang mengembargo Jepang terkait dengan minyak bumi. Nah, maka dari itulah ketika Jepang memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor, pecahlah Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik yang kemudian juga kita kenal sebagai Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Dalam perkembangannya, ketika kemudian Jepang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang kemudian merangsek masuk ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Desember, Jepang kemudian berhasil menduduki kawasan Filipina, lantas juga menduduki kawasan Asia Tenggara daratan, dan tinggal menunggu waktu sampai kemudian wilayah kepulauan Indonesia kemudian diduduki oleh Jepang. Dalam perkembangannya, kita sama-sama mengetahui bahwa pada bulan Januari 1942, hanya 1 bulan setelah keberhasilan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang kemudian masuk ke Indonesia. Tepatnya kemana? Tepatnya ke wilayah Tarakan, Kalimantan. Nah, sekarang kita bisa melihat apa yang menjadi latar belakang pendudukan yang dilakukan oleh Jepang atas wilayah Indonesia. Yang pertama disebabkan karena kebutuhan Jepang terkait minyak bumi. Kita tahu bahwa dalam kondisi perang, Jepang membutuhkan ketersediaan minyak bumi untuk mendukung industri perangnya. Maka dengan menguasai wilayah Indonesia yang memang dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi, maka langkah yang dilakukan oleh Jepang kemudian dengan cara menyerang wilayah Pulau Kalimantan yang memang dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi. Maka latar belakang yang pertama adalah kebutuhan Jepang akan ketersediaan minyak bumi yang dapat mendukung kepentingan perangnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Ada puluhan juta orang yang kemudian menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dalam pandangan Jepang, apabila Jepang berhasil mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, maka Jepang memiliki harapan untuk dapat memenangkan Perang Dunia Kedua. Oleh karena itulah, ketika Jepang kemudian menduduki Indonesia, Jepang kemudian menganggap dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk menyelamatkan Indonesia, membebaskan Indonesia dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu pula lah ketika Jepang kemudian masuk ke Indonesia, Jepang mendapatkan sambutan hangat dari bangsa Indonesia yang menganggap bahwa Jepang memang betul-betul adalah pembebas bangsa Indonesia. Maka latar belakang yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Kita kemudian juga nanti dapat melihat bahwa dukungan yang diberikan oleh bangsa Indonesia pada awal kedatangan Jepang bukan hanya dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan juga dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sebagai contoh adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita tahu bahwa Soekarno-Hatta adalah tokoh yang kemudian bersikap keras terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tampak ketika kemudian Soekarno membacakan pleidonya yang berjudul Indonesia Menggugat di dalam Pengadilan Negeri Bandung pada saat Soekarno diadili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tetapi pada masa pendudukan Jepang, kita tahu bahwa Soekarno pernah terlibat sebagai salah satu pimpinan di dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yaitu PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, bersama dengan 3 orang tokoh nasional lainnya, yaitu Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Sobat Edson, tadi telah disebutkan bahwa 1 bulan setelah Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941,
pada bulan Januari 1942, Jepang akhirnya datang ke Indonesia. Daerah mana yang kemudian didatangi pertama kali oleh Jepang di Indonesia? Bukan Jawa, bukan Sumatera, melainkan Kalimantan. Ada alasan khusus di balik penguasaan atau kedatangan Jepang ke wilayah Kalimantan yang kemudian berhasil diduduki oleh Jepang. Karena Kalimantan, sebagaimana telah disebutkan di awal, adalah daerah penghasil minyak. Dan kota pertama yang kemudian berhasil diduduki oleh Jepang di Indonesia adalah kota Tarakan. Tarakan berhasil dikuasai oleh Jepang sekitar tanggal 11 Januari 1942. Dengan keberhasilan Jepang menduduki kota Tarakan, maka kota-kota lain yang ada di Pulau Kalimantan kemudian menyusul dikuasai oleh Jepang. Secara berturut-turut, kota-kota di Kalimantan yang berhasil dikuasai oleh Jepang selain Tarakan adalah Balikpapan. Kita tahu bahwa Balikpapan juga merupakan kota penghasil minyak yang terdapat di Pulau Kalimantan. Kemudian Pontianak, kemudian Samarinda, dan Banjarmasin. Ini merupakan kota-kota yang berhasil diduduki oleh Jepang di Pulau Kalimantan. Setelah berhasil menduduki Kalimantan, Jepang tidak langsung masuk ke wilayah Pulau Jawa, melainkan terlebih dahulu menduduki wilayah Sumatera. Kenapa? Karena di Sumatera terdapat satu kota penghasil minyak yang kemudian kita tahu adalah Palembang. Maka setelah berhasil mengamankan Kalimantan, Jepang kemudian menuju Sumatera. Sumatera kemudian berhasil dikuasai oleh Jepang. Maka keberhasilan Jepang menguasai Kalimantan dan Sumatera mengakibatkan wilayah Pulau Jawa kemudian menjadi terbuka bagi pasukan Jepang. Pada akhir bulan Februari tahun 1942 terjadi pertempuran hebat antara pasukan Jepang menghadapi pasukan Belanda yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Laut Jawa atau The Battle of Java Sea. Dalam perkembangannya, setelah berhasil menguasai wilayah Kalimantan dan Sumatera, Jepang kemudian memasuki wilayah Pulau Jawa. Setidaknya ada 3 tempat di Pulau Jawa yang kemudian dimasuki oleh pasukan Jepang. Yang pertama adalah daerah Teluk Banten, kemudian daerah Eretan Wetan. Ini merupakan salah satu daerah yang terdapat di Indramayu, dan satu lagi adalah Kragan, yang merupakan bagian dari wilayah Rembang. 3 daerah inilah yang kemudian dimasuki pertama kali oleh pasukan Jepang di wilayah Pulau Jawa. Keberhasilan pasukan Jepang memasuki Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragan mengakibatkan pasukan Belanda dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda semakin terdesak. Akibatnya jelas. Akibatnya adalah pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dan kemudian menandatangani perjanjian di antara kedua belah pihak yang kita kenal sebagai kapitulasi Kalijati. Oke, jadi pada tanggal 8 Maret 1942 ditandatangani kesepakatan yang kemudian kita kenal dengan nama kapitulasi Kalijati. Kalijati merupakan satu daerah yang terdapat di wilayah Subang sekarang. Siapa yang kemudian mewakili pihak-pihak antara Belanda maupun Jepang? Belanda kemudian diwakili oleh salah seorang perwira militernya, yaitu Letnan Jenderal Ter Porten. Sementara Jepang kemudian diwakili oleh Hitoshi Imamura. Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Porten, sementara Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi
Imamura. Maka dengan penandatanganan kapitulasi Kalijati di Subang pada tanggal 8 Maret 1942, maka berakhirlah kemudian kekuasaan Hindia Belanda atau pemerintah kolonial Hindia Belanda atas Indonesia, dan wilayah Indonesia kemudian diserahkan kepada Jepang. Jadi kita bisa melihat bahwa hasil dari kapitulasi Kalijati adalah penyerahan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kepada Jepang. Maka dengan penandatanganan kapitulasi Kalijati ini, secara resmi Jepang menguasai wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, Jepang kemudian menerapkan banyak kebijakan di Indonesia, baik kebijakan di bidang pemerintahan, militer, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam perkembangannya pula, kita tahu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang banyak mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Di antaranya perlawanan yang dilakukan oleh kalangan militer, perlawanan yang dilakukan pula oleh kalangan ulama, serta perlawanan yang dilakukan oleh kalangan petani. Bagaimana? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edsan, pembahasan materi kita mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia, di mana kita telah membahas mengenai latar belakang, kemudian kota-kota yang diduduki oleh Jepang, serta kapitulasi Kalijati. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya, tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!